Siang adik-adik, apa kabarnya? Selamat pagi, sehat selalu kan? Nah adik-adik kita bertemu lagi dengan Kak Ana. Selamat Paskah ya adik-adik semuanya. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersuka cita hari ini. Karena apa? Karena kita dapat bertemu lagi walaupun secara online. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Dan kita juga mau makin bertumbuh. Karena hari ini kita berbahagia. Kenapa? Minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia tidak mati, dia telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah bangkit, Tuhan hidup. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu. Dan kami juga mau diajar dari firman-Mu. Supaya kehidupan kami makin hari lagi, makin lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia juga mengunjungi murid-muridnya. Pertama yang dia kunjungi siapa? Yaitu Maria Magdalena, ya, wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Adik-adik pernah dengar ceritanya ya, sudah sering kali mendengar ceritanya. Dan murid-murid yang lain juga dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Banyak murid yang belum percaya kalau dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain pada waktu mereka bersekutu, mereka tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kan? Lalu mereka melihat apa benar ini Tuhan? Mereka pegang. Dan tapi di antara murid-murid ini ada satu murid yang tidak bersama-sama dengan mereka. Yaitu siapa? Thomas, ya. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar ceritanya bagaimana Thomas yang tidak percaya. Kita sebelumnya dengerin lagu dulu ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Oke? Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa. Selamat orang yang tidak terlihat, tapi percaya juga. Adik-adik tadi sudah mendengar lagunya kan? Sudah ikut menyanyi nggak? Lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan mengingatkan kita akan tanda cinta Tuhan kepada kita semua. Nah, hari ini Kak Ana akan membahas tentang, kita buka Alkitab kita ya, tentang Thomas yang tidak percaya. Oke, kita buka di Yohanes. Yohanes itu perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru ya. Yohanes perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu kitab Injil. Ada 4 kitab Injil ya. Mari kita buka di Yohanes. Yohanes 20. Yohanes pasal 20 ayat 19. Kita mulai dari ayat 19. Coba udah dibuka belum? Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus yang penuh kasih, setelah dia bangkit, dia hidup, dia mengunjungi murid-muridnya. Murid-muridnya pada saat itu tidak percaya. Dia pikir Tuhannya
diambil orang, dicuri. Mayatnya soalnya tidak ada. Tetapi murid-muridnya itu lupa. Sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata, pada waktu bersama-sama Tuhan Yesus sudah mengingatkan, sudah berbicara, nanti anak manusia akan ditangkap, disalibkan, dan mati. Tapi akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Murid-murid itu saking sedihnya, dia lupa akan perkataan Tuhan Yesus waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus yang mengunjungi murid-muridnya, dia mengunjungi semua murid-muridnya. Pada saat itu mereka bersekutu bersama-sama. Kita baca ya di ayat 19. Sudah buka kan Alkitabnya? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bersukacita ya. Mereka lihat, benar Tuhan kita hidup. Mereka bersukacita, mereka bergembira. Tetapi Tuhan bilang, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita diutus ya. Tuhan Yesus mengutus murid-murid, Tuhan Yesus juga mengutus kita. "Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Dan semua murid-murid bersukacita. Mereka sekarang tidak takut lagi. Mereka tidak sedih lagi. Karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percayai, yaitu sudah hidup, sudah bangkit. Dan mereka cerita kepada yang lain. Tapi ada satu murid yang tidak ikut bersekutu pada malam hari itu. Itu siapa? Thomas. Murid-murid yang lain ketemu Thomas, mereka bilang, Thomas, kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia itu benar-benar hidup. Dia sudah bangkit. Dia tidak mati. Kata Thomas, aku nggak percaya. Gimana nggak percaya? Kita tuh udah ketemu. Waktu itu kamu sih tidak datang bersekutu. Nanti kamu bisa lihat Tuhan tuh benar-benar hidup. Thomas bilang, ya, kita baca di ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Baca ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu, kata padanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas bilang, "Kalau memang Tuhan Yesus benar-benar bangkit, sebelum aku melihat tanda paku di kakinya, di tangannya, aku tidak akan percaya." Seperti tadi lagunya, "Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta." Nah, Thomas bilang seperti itu. Murid-murid yang lain, "Aduh Thomas, maka kamu ikut yuk bersekutu dengan kita." Benar, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus tahu. Thomas itu belum percaya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengunjungi. Iya, kita baca di ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus ada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas dibilang seperti itu oleh Tuhan Yesus. Lalu dia
mau melihat, dia benar-benar dia mau melihat apa iya itu Tuhan. Lalu dia lihat kepada murid, benar itu Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pegang, kamu pegang tanganku. Lalu Thomas pegang, benar. Dia lihat itu benar-benar Tuhan Yesus hidup. Lalu Thomas berbicara lagi di pasal 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas tadi ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dengan sedih Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, aku benar-benar percaya sekarang, ampuni aku Tuhan. Thomas menyesal, kan? Tapi sekarang dia percaya, dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang penuh kasih. Thomas yang keras kepala, seperti kita ya adik-adik ya. Adik-adik dan Kak Ana, kita juga kadang-kadang keras kepala. Kita tidak percaya kok belum melihat. Tapi berbahagialah orang yang apa? Yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, ada satu ilustrasi, ada seorang anak yang bernama, misalkan anaknya namanya Doni. Dia itu berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mau mempunyai binatang yang indah. Lalu dia berdoa, dia yakin Tuhan tuh menjawab. Tetapi yang diberikan bukan binatang yang indah dan cantik, tetapi yang diberikan apa? Ulat. Terus dia menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa berikan aku ulat? Aku kan mau binatang yang indah, yang cantik, yang enak dilihat. Ini kan ulat. Aduh, apa bagusnya ulat ini? Dia menggerutu, dia mengeluh, tetapi dia tidak tahu karena dia tidak mengetahui bahwa dari ulat itu akan keluar binatang, yaitu kupu-kupu ya. Kalian sudah sekolah, sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalian sudah tahu ya, yang kelas 3 juga. Nah, asal mula dari kupu-kupu, binatang kupu-kupu itu sebelumnya yaitu apa? Dari telur, terus dia jadi ulat, dan setelah ulat itu kepompong pecah baru menjadi binatang yang cantik yaitu kupu-kupu. Dan Doni itu sebelumnya dia tidak mengetahui, dia mengeluh, tapi setelah dia tahu asal yang Tuhan berikan, dia baru mengucap syukur, dia tidak mengeluh lagi. Begitu juga dengan Thomas. Dia apa? Pertama dia bilang, pokoknya kalau aku belum bertemu dengan Tuhan Yesus dan belum meraba tangannya, aku tidak akan percaya. Nah, kalian lihat ya, Thomas bilang, aku tidak akan percaya. Mari kita dengarkan satu lagu lagi. Percaya saja, percaya saja. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29. Sudah buka Alkitabnya? Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya yaitu kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah kita hafalkan? Dia kita orang yang berbahagia ya adik-adik, karena kita tidak melihat namun kita percaya. Tuhan kita penuh kasih, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari maut. Ayo kita ulangin lagi. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah dihafalin? Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.
Adik-adik tadi sudah menghafal hafalan kan? Yang terdapat di Yohanes 20 ayat 29. Nah, adik-adik kita mau belajar ya, seperti Thomas, kita kadang-kadang seperti Thomas, kita suka kadang-kadang keras kepala, kita seringkali tidak percaya, tetapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang apa? Yang percaya walaupun tidak melihat, tapi kita dapat merasakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi kita, Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti Tuhan juga mengasihi Thomas, Tuhan juga mengasihi kita. Dia mau hadir di hati kita. Melalui Roh Kudusnya, dia ada, kita dapat merasakan kasih Tuhan. Kita juga mau berterima kasih karena Tuhan juga sudah memberikan kita kesehatan. Tuhan juga memberkati papa mama. Tuhan juga mengasihi kita. Kita seringkali tidak dengar-dengaran. Kita seringkali malas baca Alkitab. Kita seringkali malas berdoa. Tapi kita mau belajar. Mulai hari ini kita diingatkan lagi. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Sekarang Tuhan telah bangkit dan hidup, dan dia ada di hati kita. Kita selalu ingat akan firman Tuhan. Kita selalu ingat, kita mau lagi makin lebih mengasihi Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, menjadi lebih lagi rajin belajar, menjadi anak yang care sama teman-temannya, menjadi lebih perhatian, sayang kepada lebih sayang lagi kepada adik atau kakak, kepada orang tua, dan dengar-dengaran kepada orang tua dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk mengingat tanda paku di kaki dan tangan, kita bisa buat aktivitas. Ini tangannya ke Ana loh adik-adik. Kita buat, kalian bisa buat di rumah ya. Dari kertas, kalian gambar tangan ke kalian ya, gambar dua-duanya. Terus kalian buat apa? Buat hati ya, taruh di tengah sebagai tanda cinta Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Nah, sebagai mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita, kalian bisa buat di rumah masing-masing ya adik-adik ya. Mau kan? Oke, tadi ayat hafalan sudah dihafal. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah hidup. Tuhan telah bangkit. Dan Tuhan terima kasih Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami orang yang berbahagia. Karena kami percaya walaupun kami tidak melihat, tapi kami dapat merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak dengar-dengaran, seringkali kami keras kepala, seringkali kami tidak taat kepadamu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan anak-anak gereja Isa Al-Masih Raja Wali ke dalam tangan untuk anak kelas tengah, anak kelas besar, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ajar mereka untuk selalu bersuka cita walaupun sampai saat ini masih sekolah online. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan, kami yakin dan percaya virus ini akan berlalu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan juga ampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang terjadi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setia-Mu Tuhan dan anugerah-Mu selalu menyertai dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Dengarkan
lagu ini. Shalom. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun gak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan.